Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik, dan kita lihat di pasal 10 ini ada tema pecahnya kerajaan. Jadi pasal 1 sampai pasal 9 2 Tawarik itu berbicara tentang pemerintahan Raja Salomo. Ya, mulai dari doa Salomo meminta hikmat terus sampai dia mati di pasal 9 ayat yang 29 itu. Ya. Kemudian pasal 10 masuk kepada tema yang baru di mana kerajaan Salomo terpecah, ya. Di mana Salomo kita mati, kerajaan itu pecah. Nah, cuma masalahnya di dalam kitab Tawarik ini 2 Tawarik itu tidak diceritakan mengapa kerajaan ini pecah, ya. Hanya diceritakan di sini bahwa pecahnya kerajaan. Kalau saudara baca nanti di pasal 10 ini, seluruh pasal ini diceritakan di sana karena Rehabeam itu tidak mendengarkan tuntutan rakyat Israel yang dipimpin pada waktu itu Jerobeam memimpin untuk minta bahwa Salomo telah membebankan pajak lah, ya, terlalu berat, dan mereka minta keringanan. Nah, itu Rehabeam dikasih nasihat oleh para penasihat Salomo ayahnya itu, supaya dengarkanlah suara rakyat. Kalau memang engkau mau menjadi hamba rakyat dan mereka mau tetap bersama dengan engkau. Tapi Rehabeam mengabaikan nasihat itu. Dia dengar nasihat yang orang-orang yang sebaya dengan dia. Dan akibatnya rakyat Israel itu, bangsa Israel dengan kepemimpinan Jerobeam bin Nebat, ini suku Efraim, dia menolak. Dia bilang di ayat 16 bagian, apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Jadi inilah awal di mana bangsa Israel, khususnya 10 suku itu memberontak terhadap dinasti Daud. Karena Daud sudah dapat perjanjian bahwa anak-anaknya terus-menerus itu akan menjadi raja, memimpin sebagai raja di Israel. Nah, cuman gak dikasih tahu di sini, padahal kalau di dalam raja-raja itu dijelaskan kenapa kerajaan ini pecah. Karena kita tahu, ya, sejarah Deuteronomistik itu yang dimulai dari Ulangan sampai 2 raja-raja itu suatu sejarah. Tim sejarawan menulis, ya. Bukan sejarawan aja, ini dia kan teolog juga, karena dia menulis dengan pesan-pesan teologis tertentu. Dari kitab Ulangan sampai kitab 2 raja-raja, dia menulis, ya, kepada orang buangan khususnya, supaya mereka sadar bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu akan mengakibatkan pembuangan. Jadi fokus daripada sejarah Deuteronomistik itu adalah fokusnya perjanjian Musa, ya. Dan pecahnya kerajaan itu ditulis, ya, kerajaan yang di selatan itu Yehuda dan suku Benyamin, sejarahnya dicatat, ya. Dan yang di sebelah utara yang 10 suku dipimpin Jerobeam itu juga dicatat. Jadi sejarah Deuteronomistik fokusnya perjanjian Musa. Tapi kalau Tawarik, khususnya dari Tawarik itu satu kitab, ya. Satu sejarah lagi, sejarah Israel juga. Kejadiannya sama. Jadi kalau dari 2 Samuel sampai 2 raja-raja ini kejadiannya, ya, sama dengan yang Tawarik ini yang kita bahas. Makanya kejadian peristiwa-peristiwanya sama, berulang-ulang dia, ya, pecahnya kerajaan. Hanya dari sudut pandang yang beda itu aja. Kalau di sini sudut pandang dinasti Daud, ya, pecahnya kerajaan. Jadi enggak perlu dijelaskan, ya, ya. Saya juga sedikit heran juga kenapa tidak ditulis, ya. Hanya ditulis ini bahwa ada nubuat dari Ahia orang Silo itu, ini daerah Efraim, ya. Tertulis, ya, dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia tentang riwayat Salomo, tapi nggak dijelasin.
Kalau dalam Raja-Raja dijelaskan ya bahwa Nabi Ahia itu, orang Shilo itu menubuatkan sesuai pimpinan Tuhan bahwa engkau Jerobeam, dia koyakan itu 10 dikasih kepada Jerobeam ya, dengan dinubuatkan engkau akan 10 suku akan kuberikan kepadamu Jerobeam, karena Salomo sudah dia jatuh dalam penyembahan berhala. Kalau saudara lihat dalam surat di kitab Raja-Raja itu dijelasin ya, kenapa Salomo itu jatuh dalam penyembahan berhala, karena dia istrinya kan banyaknya istri itu karena setiap bangsa-bangsa asing yang datang itu selalu memberikan upeti ya, termasuk bukan hanya emas, perak apa semua, termasuk istri perempuan lah, gadis yang terbaik dari bangsa itu tentunya ya. Dan ketika Salomo, dan memang Salomo mencintai ya perempuan asing, padahal sudah diperingatkan ya. Coba dulu kita baca sebentar ini yang di Raja-Raja ya. Kalau yang ditawari nggak dijelasin itu ya, nggak dijelaskan kenapa saat peristiwa Salomo itu jatuh dalam penyembahan berhala, nggak dijelasin. Tapi kalau di sini kita lihat ini Salomo ya, 1 Raja-Raja ini pasal yang dia 11 ya, judulnya ini langsung Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala ya. Jadi dikatakan di sini, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Jadi dia memang itu di situ mulainya kejatuhannya itu. Dia banyak mencintai perempuan asing. Padahal dalam hukum raja di kitab Ulangan sudah dijelaskan ini ya, ayat 17, pasal 17. Janganlah ia, ini syarat buat raja ya, janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Apalagi Salomo sudah banyak istrinya juga bangsa asing. Ya udah, cocok lah sudah. Jadi waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu yang muda-muda itu minta, tolonglah di sini dibangunkanlah mezbah untuk ilah kami. Di sini dibikinlah ini. Akhirnya Yerusalem selain bait suci yang megah yang dibangun Salomo itu, ada banyak mezbah-mezbah untuk dewa-dewa orang asing itu, dewa Molok, Asitoret atau apalah, Baal atau macam-macam lah. Akhirnya Tuhan menilai ya, Salomo sudah nggak sepenuh hati lagi mengikut Tuhan. Ini bukan berarti Salomo meninggalkan bait suci, dia nyembah-nyembah, itu bukan begitu. Tapi dia hatinya memang udah akhirnya nggak sepenuhnya lagi. Akibat perbuatan Salomo itu, Tuhan pecahkan kerajaan itu. 10 suku untuk Jerobeam bin Nebat dari suku Efraim itu dia. Baru yang 2-nya ini untuk tetap ya keturunan Daud. Nah, pecahnya kerajaan itu, ini sempat juga Rehabeam dengan mau berperang, memerangi ya. Tapi Tuhan bilang jangan, karena perubahan ini memang dari aku. Akulah yang menyebabkan kerajaan ini pecah karena kejahatan atau katakanlah ya kejatuhan Salomo itu ya. Sebenarnya parah juga ini, parah sekali ya ini. Karena janji Tuhan untuk Daud ya, bahwa Tuhan akan berikan keturunan itu diberikan juga kepada Jerobeam. Dengan catatan kalau Jerobeam mentaati firman Tuhan seperti Daud itu. Jadi Tuhan sengaja akan mendisiplin keluarga Daud, direndahkan ini untuk sementara. Tapi sayangnya Jerobeam langsung dia bikin 2 anak lembu emas itu. Satu taruh di Dan, satu taruh di kota Betel. Karena Jerobeam khawatir kalau nanti orang Israel datang ke Yerusalem masih beribadah, karena orang Israel harus 3 kali minimal per tahun. Pada hari Paskah, Pentakosta dan Tabernakel harus datang ke Yerusalem. Jadi Jerobeam pikir nanti dia kembali ke Rehabeam ini kalau jadi akhirnya dia bikin ibadah yang baru. Dia bikin mezbahnya yang baru, hari rayanya yang baru, imam-imam Lewi itu nggak boleh di situ. Imam keturunan Lewi itu Harun nggak dikasih. Jadi makanya imam Lewi itu banyaknya, ya bukan banyak, memang lari lah dia ke Rehabeam ya, ke Yerusalem dia, karena nggak boleh melayani lagi di daerah yang 10 suku itu. Jadi udah ibadah baru lah ya. Makanya nggak dicatat lagi dalam Tabarik itu kerajaannya Jerobeam itu, kerajaan utara nggak dicatat lagi. Jadi ini semua hanya keturunan Daud ya, dinasti Daud ini. Tapi akhirnya kita tahu ini
dinasti Daud ya gagal juga di zaman Raja Zedekia yang terakhir itu ya, akhirnya dibuang ke Babel. Tapi kalau yang utara lebih duluan ya. Tahun 722 sebelum Masehi ya. Kalau yang di sini selatan ini tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ada kira-kira 100 berapa? 40 tahun apa berapa tuh? Bedanya ya, jaraknya itu. Nah, cerita ini langsung saja kita terapkan ya, karena ini kan kembali perjanjian lama itu kan sifatnya simbol, bayangan, kemudian nubuat. Sementara penggenapannya, realitanya, wujudnya itu adalah Kristus kalau menurut Kolose 2 ayat 17 itu ya. Nah, jadi dan kerajaan Israel ini simbol atau tipe daripada gereja, karena gereja itu kan juga sebenarnya kerajaan ya. Bedanya gereja dengan kerajaan itu begini. Gereja itu jelas orang yang dipanggil Tuhan ya, eklesia ya, ek dengan kaleo ya. Dipanggil kaleo itu, ek itu keluar, dipanggil keluar dari suatu komunitas yang bukan komunitas Tuhan, dipanggil. Gereja itu jelas orang yang dipanggil Tuhan, yang mendapat kasih karunia, yang tegasnya mendapatkan hayat lah ya, hidup baru. Ya dipanggil ya. Tapi fungsinya gereja itu menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Kerajaan yang bukan dari sini. Kerajaan sorga, makanya doa Tuhan Yesus ajarkan kepada gereja, doakan supaya datang kerajaanmu, supaya termanifestasi. Kerajaan sorga itu kalau datang termanifestasi, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, kepada orang miskin kasih kabar baik, apa semuanya. Pendeknya kemuliaan Tuhan lah dinyatakan di muka bumi ini. Gereja ini agennya, caranya lah, alatnya lah gereja ini untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Nah, kerajaan Israel itu simbol daripada kerajaan sorga yang ditegakkan atau yang akan dihadirkan oleh gereja di bumi ini. Cuma sebagaimana kerajaan Israel itu pecah, ya kerajaan sorga ini, atau lebih tepat gereja yang harusnya menghadirkan kerajaan sorga, itu juga pecah. Kita tahu kan sejarahnya itu. Gereja mula-mula itu kan nggak pecah, dia satu. Nah ini yang selalu berulang-ulang saya ucapkan ini, karena dalam dunia kekristenan sudah ada ajaran yang membenarkan perpecahan gereja. Ini di ajarannya nih. Ini sudah dituliskan dalam buku dan sudah diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Jadi sudah dianggap benar. Makanya orang kalau ngomong denominasi itu kan pecahan gereja itu ya. Itu udah dianggap gereja, misalnya gereja Reform, Injili ya, gereja Bethel, gereja Pantekosta, gereja, semuanya gereja. Karena memang ajarannya begitu. Ini dia, ini Profesor Berkhof, ini buku Sistematik Teologi ini orang Inggris ini, teolog ini, dan ini di buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sudah. Dia ini buku standar lah untuk kaum Injili ya, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah teologi. Di sini kan pandangan gereja, perpecahan gereja itu yang dibenarkan itu dari Martin Luther awalnya. Ini dia ada di halaman yang ke-560. Saudara lihat di sini, Luther sudah mengajarkan ada gereja itu tetap satu katanya dibilang. Tapi ada dua aspeknya. Aspek yang kelihatan visible, itu yang kelihatan tuh yang denominasi itu ya, gereja Bethel, gereja ini, gereja Katolik juga termasuk itu. Semuanya lah yang kelihatan itu. Ya, itu yang visible, aspek yang visible ya. Jadi visible church ya, tetap gereja dibilang. Sementara yang tidak kelihatan tuh invisible. Ada aspek yang tak kelihatan, namanya invisible church. Itu ada seluruh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, yang jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi dengan ajaran visible dan invisible church, mulai dari Martin Luther terus sampai sekarang, Pantekosta, karismatik juga terima. Itu mereka tetap menganggap diri mereka, kalau seseorang bangun denominasi itu dia nggak merasa bangun denominasi, nggak merasa memecah gereja, enggak. Dia merasa sedang membangun tubuh Kristus. Padahal sudah tahu ya, saya sudah ulang-ulang itu. Mulainya gereja pecah itu di zaman Paulus, itu sudah Paulus nubuatin. Dari antara kalian, itu waktu Paulus mau ke Yerusalem itu dia mampir ke Miletus.
panggil penatua yang di Efesus itu. Karena Paulus nggak mau di Asia Kecil kebanyakan waktunya buang situ. Panggil penatua di Efesus, kumpul. Paulus sudah bilang, di antara kamu nanti ada beberapa orang nih ngasih ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Kau bangun kerajaan sendiri, engkau bangun itu untuk kemuliaanmu sendiri, engkau memecah tubuh Kristus. Karena memang itu Paulus bilang serigala ganas yang bikin itu begitu, yang membuat kalian itu narik murid-murid kepada dirimu sendiri itu serigala ganas. Dan kau nariknya dengan ajaran palsu. Itulah sudah menarik aturannya nggak boleh. Itu menarik murid kepada diri itu nggak boleh sekali, itu haram itu. Wah, itu memecah gereja. Karena Efesus 4 itu jelas caranya para pemimpin itu membangun gereja. Rasul Nabi dengan pengajar hanya memperlengkapi, tidak boleh menarik. Kalau udah menarik, karena gini, murid-murid itu dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Otoritas Roh Kudus harus ditegakkan dalam gereja yang adalah organisme tubuh Kristus, ya. Nah, itu makanya di Kolose 2 ayat 19 itu fungsi daripada pemimpin ini disebut di sini urat dan sendi. Jadi saya baca dulu ya. Kolose yang pasal 2 ayat 19. Ini saya pakai ILT. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala, yang daripadanya seluruh tubuh, ini bicara gereja ini ya, melalui sendi-sendi dan urat-urat. Inilah para pemimpinnya, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar. Inilah dia diumpamakan dalam tubuh itu sebagai sendi-sendi dan urat-urat. Fungsinya apa? Menunjang dan mengikat bersama. Ini fungsinya daripada sendi-sendi dan urat-urat. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar. Ya, supaya apa? Supaya tubuh itu tumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim. Ya, jadi tumbuh itu tidak pecah, karena urat dan sendi justru dia menunjang dan mengikat, menyatukan. Para pemimpin itu harus menunjang dan mempersatukan tubuh. Bukan yang dibikin para pemimpin denominasi ini, dia tarik murid sebagian ke dia, sebagian ke sini, ya. Itu serigala ganas, itu beda sekali, saudara, kayak langit dengan bumi. Tapi banyak orang pemimpin denominasi nggak ngelihat ini. Dia malah merasa saya dipimpin Tuhan di sini sebagai pemimpin. Ada seorang pemimpin di sini mengaku, dia bilang begitu. Saya ini, atau saya sebutlah contohnya. Ini hanya namanya aja apa, karena memang dia udah mengucapkannya di depan orang. Itu Erastus Sabdono, dia bilang, saya ditetapkan Tuhan di sini sebagai pemimpin, ya. Pemimpin organisasi gerejanya apa namanya itu? Ada dia ketua sinodenya juga. Nggak ada. Kalau di Matius 23 saya bacain lagi sekali lagi. Itu perkataannya hanya perkataan Pak Erastus saja, enggak perkataan Alkitab. Karena Alkitab bilang ini jelas, ini Matius 23 ini ya, supaya saya menyebut nama ini supaya saudara jelas ini. Karena ada, lihatlah di YouTube ada itu ya. Apa yang diucapkan oleh Erastus. Sebenarnya enggak diucapkan oleh Erastus saja, semua juga pemimpin ya gembala sidang mengucapkan seperti itu. Saya di sini pemimpin, ya, punya otoritas untuk mengatur, mengelola, yang membuat tujuan, misi, dan visi untuk mengembangkan organisasi ini atau denominasi ini. Tapi mereka bilang gereja, yang tidak ada dia bilang denominasi. Coba lihat di Matius 23 ini ya. Konteksnya di sini ada kursi Musa ini. Ini teguran Yesus kepada orang Farisi. Tapi kenapa orang Farisi ditegur? Karena dia, ya kelakuannya nggak benar. Tapi dia punya kursi Musa. Makanya coba perhatikan ini. Ini Yesus bicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Matius 23 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi ada dua kelompok ini. Yesus sedang bicara nih. Kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya ya. Dia bilangnya begini, Yesus bilang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Nah ini Yesus ngomong kepada orang banyak. Mengapa? Karena di ayat 8 dia baru bicara sama muridnya. Tetapi kamu, katanya. Nah itu dia baru bicara sama muridnya. Ya, jadi ketika dia bicara sama orang banyak, dia bilang gini, orang banyak, ini orang Farisi ahli Taurat, ini dia udah menduduki kursi Musa. Istilah kursi Musa itu otoritas, ya.
otoritas yang di dalam perjanjian Musa itu memang itu kan perjanjian lama. Konteksnya itu memang para pemimpin jasmani diberi otoritas jasmani juga, ya. Makanya Sanhedrin juga dia punya otoritas atas orang yang dipimpinnya. Tapi kamu, kata Yesus ini, dia bicara soal pada murid-muridnya, pada gereja. Perhatikan itu ayat 8. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi. Rabi itu artinya guru. Bukan di dalam gereja nggak ada guru, karena ada rasul, nabi, pemimpin, gembala, pengajar. Ada guru, cuma tidak ada kursi Musa. Karena Yesus bilang kamu semua saudara. Tidak ada yang harus ditaatin. Yang di dalam perjanjian baru hanya ada 13 istilah saling mengasihi, saling menundukkan diri, saling membasuh kaki, saling menegur, saling menasihati, apa semuanya. Nggak ada kursi Musa. Jadi makanya nggak boleh kamu disebut rabi ya, kamu semuanya saudara. Terus jangan pula kamu disebut pemimpin, ayat 10. Jadi yang Pak Erastus bilang saya pemimpin di sini ditetapkan Tuhan, enggak, Tuhan enggak menetapkan dia. Dia sendiri yang mengatakan begitu, ya. Alkitab ini bilang, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Pak Erastus bilang saya ditetapkan jadi pemimpin. Enggak dia aja ya, enggak dia aja ya. Saya hanya contohkan dia aja karena dia terang-terangan bicara itu di depan ada YouTube-nya ya. Nggak dia aja, semua pemimpin Indonesia dia mengaku begitulah, ya kan, walaupun barangkali nggak ada ucapan begitu ya, tapi dia kan di sini. Saya punya otoritas di sini. Emang ini gereja saya, bahkan barangkali asetnya itu ya atas nama dia ya. Jadi, tapi Alkitab bilang, ya, jangan pula kamu disebut pemimpin, ya, karena ada satu pemimpinmu yaitu Mesias, Yesus. Jadi Yesus memimpin gereja melalui rohnya tanpa didelegasikan. Otoritas Yesus itu enggak. Delegated authority itu hanyalah ungkapan yang berlaku dalam konteks organisasi, hierarki pemerintahan manusia. Itulah dia denominasi. Tapi dalam gereja yang adalah organisme, tidak ada otoritas terdelegasi. Organisme tubuh ini otoritasnya hayat, ya. Jadi Yesus, I am the life. Akulah yang mengatur semua tubuh ini, tangan, kepala, kaki, apa semua, ya. Nggak ada yang saya berotoritas. Yang di sini tidak ada urat dan sendi, itu pun menunjang dan mempersatukan. Begitu ya. Nah ini nanti saya akan menutup sedikit dengan kesaksian. Kalau begitu, bagaimana caranya saya membangun gereja supaya saya jangan seperti Salomo. Salomo ini kan memberi sumbangan, perpecahan. Ngeri ya. Salomo itu seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Dia seorang yang memilih dikasih hikmat yang kekayaan yang enggak dikatakan, kita kemarin udah belajar, enggak ada raja di bumi ini yang punya kekayaan dan hikmat kayak dia. Ya, kalau soal bicara udah semuanya lah Salomo. Tapi toh dia memberikan sumbangan kepada kerajaan Israel, yaitu perpecahan. Dan sejak itu pecah, dan bukan hanya perpecahan, pertumpahan darah juga. Perang saudara tuh berkali-kali ya terjadi. Sama gereja juga begitu. Ya saudara, sejarah gereja yang dibilang sih 1000 tahun masa kegelapan, tapi sebenarnya dari mulai Paulus itu udah jatuh gereja. Paulus itu di akhir hidupnya sudah ditinggalkan oleh seluruh orang-orang di gereja di Asia Kecil. Itu 7 gereja yang dikirimin surat sama Rasul Yohanes itu, ya Paulus sudah tinggalin. Ya, udah mulai jatuh gereja di situ ya. Dan sepanjang sejarahnya ya pertumpahan darah juga lah ya. Bukan hanya perang salib aja yang saya bilang ini, enggak. Ya Katolik juga menghantam itu, Protestan juga menghantam Anabaptis juga darah itu. Makanya di dalam Wahyu pasal 17 Babel itu, perempuan pelacur denominasi itu, dia mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus ya. Memang sejarah ada saya bukunya, tapi sayang dipinjam ke Papua, rencananya mau diterjemahin ya. Itu malah nggak balik tuh buku. Ada 2 buku yang lebih jelas ya, Mystery of Babylon itu ya. Itu jelas itu sejarah itu bagaimana itu darah itu tertumpah terus menerus ya. Ini karenanya namanya serigala ganas menyerang gereja pecah. Tapi sayangnya ini karena udah diajarkan, nggak tanggung-tanggung yang ngajar, dan mulainya dari Martin Luther kalau menurut Berkhof ini terus diajarkan di sekolah teologi bahwa gereja punya 2 aspek katanya. Yang kelihatan tuh denominasi itu bukan pecahan gereja, itu gereja itu cuma yang kelihatan.
sudah jadi ajaran ya susah lah. Oke lah, sekarang saya tutup lah dengan kesaksian. Jadi bagaimana dong caranya membangun gereja dan jangan membangun denominasi? Ya sederhana Bapak Saudara. Apa yang ada pada kita berikanlah untuk memperlengkapi. Entah kita ini sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, atau apapun. Bahkan kalau sebagai, karena gereja itu semua imam-imam, aturan Melkisedek itu dia roti dan anggur. Saya memahaminya pelayanan dia tuh firman dan roti juga kayak Yesus. Yesus kan imam besar menurut aturan Melkisedek. Yesus itu mengajarkan firman dan juga ngasih roti. Hanya memang Yesus dengan mujizat. Ya kalau kita cuma punya 5 roti 2 ikan ya udah dengan yang ada aja lah. Tapi kalau pemimpin denominasi ajaran palsu itu, perpuluhan, gua sulung lah, gua janjiman lah, macam-macam tarik itu. Ya, bukan narik orangnya aja para pemimpin denominasi ini, dia narik duitnya juga ya. Jadi gimana dong caranya untuk membangun gereja? Perlengkapi aja umat Tuhan. Kalau kami ya, saya dulu ya, saya bersaksi lah dulu ya, sebagai penutup. Saya kan dari tahun 90 sampai saya ditabiskan jadi pendeta di tahun 90 itu oleh yang namanya Pentecostal Holiness Church. Itu gereja yang pusatnya di Amerika, tapi dia melebarkan sayapnya organisasinya ke sini ya. Kami hanya di training semacam itulah di Singapura waktu itu training. Cuma 3 bulan. Kalau orang Pentecostal kan nggak perlu terlalu harus S1 programnya enggak. Pendeknya dilihat ada hasilnya. Ini orang ini komunitas ini punya pelayanan, ya punya hasil. Ada jiwa-jiwa yang terkumpul lah. Jadi kami waktu itu 5 orang, ada 400-an orang lah terkumpul ya. Nama organisasinya di sini GKKI ya, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Itu kan nama gereja juga ya. Sebenarnya itu kan denominasi pecahan Pentecostal Holiness itu kita sambungannya. Kami dapat dana juga dari sana gitu. Sampai anak pendeta juga dulu sih dapat. Cuman ya itulah kalau dapat dana turun kan ya belum tentu sampai ke bawah kan gitu. Biasa itu. Kalau udah uang. Nah jadi saya melayani dari tahun 90 sampai tahun 2000 lah dalam konteks organisasi itu. Sebagai salah satu penatua. Termuda waktu itu saya. Ya saya melakukan perpecahan, saya nggak membangun gereja itu, saya melakukan perpecahan karena kami juga semua berusaha narik murid kepada kami. Kami mulai dari 8 orang, saya mulai dari main gitar 8 orang doang, ya. Terus tiba-tiba dalam beberapa tahun aja sudah 400-an, nah, sudah ada gedungnya juga, ada mobilnya, waktu itu dibeli, ada macam-macamnya lah. Kami narik orang itu, bukan hanya memperlengkapi, tapi tarik. Gitu. Tapi kami waktu itu merasa itu sangat baik. Ya kami menarik itu ya ada banyak mujizat gini gitulah. Gayanya gaya karismatik itu kita. Nah, setelah itu saya sadar, oh ini enggak begini. Ya. Jadi saya mengundurkan diri, saya nulis surat resmi itu ke sinode, saya mengundurkan diri. Saya mau merenung dulu lah ya, tahun 2000 itu jadi 10 tahun saya jadi pendeta yang kayak gitu. Baru udah tahun 2000 saya mulai berhenti. Nah mulai fokus rumah. Jadi kami kebaktian di rumah aja berlima. Kami punya anak 3. Di rumah aja kebaktian. Anak-anak itu masih kecil tahun 2000. Jadi udah 22 tahun nih kami di rumah aja ibadah. Baktian. Ya makan minum bareng hidup bersama lah dengan keluarga namanya anak-anak kayak kita di rumah. Nah itu ya jadi istilahnya sekarang ini saya fokus kepada rumah, tapi memperlengkapi ya. Ini syukur-syukur sekarang Tuhan berikan internet kayak begini bisa dibagikan begitu ya. Siapa yang mau aja. Nah, begitulah caranya kami memperlakukan gereja sebagai organisme dan membangun gereja. Ya, kami hanya memperlengkapi aja. Nah, kami membangun yang namanya rumah. Ya, rumah. Kami menyebut namanya rumah doa, suara dari Patmos. Artinya ini rumah doa ini. Karena ya kita berharap ya saya banyak waktu lah dengan anak-anak kita semua doa ya sehari bisa 3 kali kumpul berdoa tergantung kalau masih ada banyak waktu ya bisa apalah terus banyak berdoa terus kita bikin namanya suara dari Patmos. Patmos itu tempat Rasul Yohanes yang dikucilkan tuh. Jadi pesan daripada yang saya sampaikan ini suara dari tempat pengucilan kira-kira begitu karena kami kan nggak dalam sistem besar dunia kekristenan dengan uang dan jabatan dan sebagainya itu nggak di situ kan. Ya di sini.
Tuhan memelihara hidup kami lah ya. Kebetulan juga anak-anak udah kerja semua yang tiga yang itu. Jadi tidak ada beban lagi untuk apa. Jadi begitulah caranya. Ini kesaksian kami membangun gereja. Kami nggak bangun denominasi. Kalau bangun denominasi itu saya dulu tahun 90 sampai tahun 2000, jadi 10 tahun dah. Ditabiskan resmi sebagai pendeta. Ya tiap pagi itu, itu bangun pakai pakaian lengkap tuh, khotbah semua kali hari Minggu. Jadi apalah kesimpulannya nih? Ya itulah kalau kami caranya kami membangun gereja itu ya begitu. Fokusnya rumah udah jelas. Pelayanan Elia akhir zaman tuh Maliaki 4 itu membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapaknya. Membangun hubungan begitulah ya. Fokus rumah itulah. Base camp kami itu rumah. Ya rumah kami. Tapi pelayanannya ya Suara dari Patmos memperlengkapi siapa saja yang mau dengar. Kayak Rasul Yohanes, barang siapa yang menang, barang siapa yang ini bertelinga, hendaklah dia mendengarkan, gitu aja. Yang kita nggak peduli ya, apakah orang mau dengar atau tidak, mau respon atau tidak, cuma apa nggak masalah. Yang penting kami bangun gereja, itu aja intinya. Jadi kami tidak lagi sedang diserang serigala, membangun kerajaan sendiri, narik orang ke diri sendiri, narik duitnya ke diri sendiri. Kalau itu yang saya buat tahun 90 sampai tahun 2000, itulah yang saya buat. Tapi sekarang dari tahun 2000 sampai sekarang kami hanya belajar memperlengkapi sebagai urat-urat dan sendi-sendi. Gereja adalah organisme. Tetap itu. Saya rasa itulah dulu ya. Haleluya. Amin.